Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang di Maxim Driver Update. Semoga hari ini teman-teman diberikan banyak orderan dan semoga teman-teman sehat semua. Di video kali ini saya akan berikan informasi terbaru buat teman-teman semua. Jadi ini aturan baru atau aturan kerja baru dari aplikasi yang mana di aplikasi sudah diberikan pengumuman buat kita semua driver Maxim pemula, walaupun yang pemula dan juga yang khususnya juga yang lama-lama itu. Jadi untuk aturan baru yang diberikan oleh pihak Maxim mengenai aturan kerja teman-teman. Jadi aturan kerja yang wajib teman-teman tahu khusus Maxim pemula dan juga khusus juga Maxim yang sudah bekerja tetapi belum tahu mengetahui untuk aturan kerja ini. Jadi ada banyak aturan kerja yang bisa teman-teman baca di bagian sini. Ini saya bacakan buat teman-teman satu persatu agar lebih mudah memahami dan juga lebih mudah lagi untuk mendengarkan, karena kebanyakan kita tidak suka membaca. Tetapi di video kali ini saya akan bacakan buat teman-teman semua supaya kalau teman-teman yang malas membaca, dengarkan aja penjelasan dan juga bacaan dari saya. Pelanggaran terhadap aturan kerja: 1. Melaksanakan order tanpa helm dan jaket Maxim. 2. Menggunakan atribut kotor dan rusak saat melaksanakan order. 3. Meminta penggantian metode pembayaran order. Ini pelanggaran terhadap aturan kerja teman-teman, melaksanakan order tanpa helm dan Maxim, helm dan jaket Maxim, menggunakan atribut kotor dan rusak saat melaksanakan order, meminta penggantian metode pembayaran order. Terus yang pertama, kesalahan pada penggunaan aplikasi itu ada: 1. Memberikan ID login ke atas handi kepada pihak ketiga, berhenti bekerja tanpa menyelesaikan shift, menolak menjalankan order yang ditugaskan secara otomatis, tidak mengubah status penyelesaian order tepat pada waktunya, menyelesaikan order dengan biaya lebih sedikit dari yang sesungguhnya diterima dari penumpang gitu. Jadi pada kesalahan pada penggunaan aplikasi ini, kita jangan sampai memberikan ID login kita kepada orang lain. Jangan sampai kita tidak memberhentikan orderan yang ada di aplikasi ini. Kita harus langsung matikan aplikasinya, itu nanti akan berakibat fatal pada akun kita. Terus itu menolak menjalankan order yang ditekan secara otomatis. Jadi yang otomatis itu jangan tolak-tolak, itu akan membuat kita mendapatkan rating buruk teman-teman. Jadi juga selanjutnya tidak mengubah status penyelesaian order yang tepat pada waktunya. Jadi harus penyelesaian order itu harus tepat pada waktunya. Terus jangan sampai kita mengurangi jumlah yang sudah tertera di aplikasi teman-teman itu. Terus selanjutnya itu pengerjaan order yang tidak sesuai teman-teman. Di sini yang pertama itu order diambil tetapi pengemudi tidak datang, pembatalan order untuk reservasi order kurang dari 25 menit dari waktu yang ditentukan tanpa alasan yang kuat, terus keterlambatan penjemputan untuk reservasi order lebih dari 10 menit, tidak melakukan perubahan rute sesuai dengan perjalanan sesungguhnya, pembatalan order di aplikasi secara sengaja untuk order yang sebenarnya telah dipenuhi. Terus menurunkan pelanggan di tengah pemenuhan order tanpa alasan yang kuat. Ini dapat dilaporkan oleh customer teman-teman. Terus yang ketiga, mengubah biaya perjalanan yang tidak sesuai, itu mengaktifkan waktu tunggu berbayar tanpa alasan yang jelas, menambahkan alamat yang tidak dipenuhi pada perjalanan sesungguhnya. Terus yang keempat, perilaku tidak baik terhadap kalian, dilarang untuk bersikap kasar, tidak sopan dan melebihi batas etika terhadap pelanggan selama menjalankan pekerjaan. Terus yang kelima teman-teman, penyalahgunaan fitur obrolan, inner chat. Jangan sampai kita salah menggunakan chat yang ada di obrolan. Itu penggunaan kata-kata yang tidak baik termasuk kalimat kasar yang terselubung, undangan untuk membeli minuman keras atau obat-obatan terlarang, menyerukan provokasi, aksi protes terhadap pelayanan order angkutan, membahas atau mengkritik harga pekerjaan kantor dan layanan secara umum, mengiklankan barang atau layanan lain secara tersembunyi ataupun terang-terangan, pengiriman pesan yang tidak sesuai dengan peruntukan pada bagian perbincangan umum, situasi lalu lintas bazar, penyebar luasan nomor telepon pribadi, penulisan pesan yang menyinggung dan menghina martabat manusia serta menyangkut sara. Di sini ada banyak teman-teman, saat terang-terangan mengiklankan layanan angkutan lain, bekerja dengan mobil yang mengalami kerusakan, bekerja dengan nomor telepon tidak terdaftar, bekerja dengan mobil lain tanpa memberitahu kantor, mendaftarkan lebih dari satu akun tidak dimarahkan tujuan apapun, mengirimkan permohonan lewat fitur umpan balik dengan bahasa yang tidak sopan, menyelesaikan order bukan dengan pelanggaran yang melakukan order, melakukan pekerjaan dalam keadaan mabuk, mengemudi secara ugal-ugalan, tidak mematuhi lalu lintas.
Terus berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung terhadap aksi protes, demo, penjualan barang ilegal, dilarang untuk menghubungi pelanggar dengan tujuan mengganggu privasi atau mengancam mereka di luar urusan dan aktivitas dalam layanan setelah order diselesaikan, dilarang mengangkut pengumpat lain saat memenuhi order, melepaskan stiker Maxim dan tidak memberitahu kepada kantor. Pengemudi memiliki status prioritas wajib untuk mengenakan seragam layanan setelah mereka beli sebagai fungsi identitas layanan dalam bekerja. Terus pengemudi diwajibkan untuk mengenakan pakaian rapi dan sopan seperti mengenakan celana panjang saat mengendarai kendaraan. Pengemudi diwajibkan untuk memiliki dan selalu membawa dokumen identitas diri, surat izin mengemudi dengan masa berlaku yang masih aktif sebagai bagian dari syarat yang diatur dalam peraturan lalu lintas Indonesia. Jika ditemukan adanya pelanggaran, pengemudi akan dikenakan sanksi. Pelanggaran terhadap aturan kerja memiliki dampak negatif terhadap peringkat, teman-teman. Nah, aturan kerja ini berpengaruh untuk peringkat dan ini akan berakibat fatal buat kita dan kita akan dikenakan sanksi kalau ketahuan. Jadi jangan sampai ketahuan, teman-teman. Intinya jangan sampai ketahuan. Kalau teman-teman ketahuan, pasti teman-teman akan mendapatkan sanksi dari pelanggaran yang teman-teman lakukan. Jadi, teman-teman, untuk pelanggaran aturan kerja dan juga aturan-aturan kerja yang harus kita atuhi dan kita kerjakan, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan kerja ini sehingga kita mendapatkan sanksi berat dan sanksinya bisa pemblokiran akun. Oke, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan lonceng di bawah. Terima kasih, teman-teman.